Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mikologi atau fungi atau lebih dikenal dengan sebutan jamur. Yang dimana jamur ini mempunyai dinding sel dan inti sel yang sangat jelas sehingga dikategorikan sebagai tumbuhan. Dapat berupa sel tunggal misalnya ragi atau terdiri atas banyak sel yang disebut hive. Bila hive terus tumbuh dan bercabang-cabang, terbentuklah tumbuhan yang disebut miselium. Di laboratorium, jamur patogen ditanam pada perbenihan saborout glukosa agar terdiri atas glukosa, pepton, agar, dan aqua. Penyakit yang disebabkan jamur pada manusia disebut mikosis, terdiri atas mikosis superficial dan mikosis sistematik. Yang pertama ada mikosis superficial, yakni mikosis yang menyerang kulit, kuku, dan rambut, terutama yang disebabkan oleh 3 genera jamur, yaitu Trichopiton, Microsporum, Epidermophyton. Yang pertama ada Tinea capitis, yang dimana ini merupakan infeksi jamur yang menyerang stratum corneum, kulit kepala dan rambut kepala, yang disebabkan oleh genus Microsporum dan Trichopiton seperti Microsporum audonia, Microsporum canis, Trichopticum mentagrophytes, Trichopticton sulfureum, yang dimana pada infeksi ini memiliki gejala-gejala seperti rambut yang terkena terlihat tampak lebih kusam, lalu mudah patah, mudah rontok, dan tinggal potongan-potongan rambut pendek pada daerah yang botak. Pada infeksi yang berat, kulit kepala menjadi edematois dan bernanah. Setelah sembuh dari penyakit ini, bekas dari infeksi tersebut meninggalkan jejak yang sangat buruk dan dapat mengalami kebotakan. Lalu yang kedua, Tinea famosa merupakan infeksi pada kulit kepala, kulit badan yang tidak berambut dan kuku. Penyebabnya adalah bakteri Trichopiton scoenleini. Gejalanya yaitu awalnya berupa bintik-bintik putih pada kulit kepala, lalu lama-kelamaan akan membesar sehingga berbentuk seperti kerak yang berwarna seperti agak kekuningan. Kerak tersebut sangat lengket pada kulit kepala. Bila diangkat akan meninggalkan luka pada kulit kepala yang dapat menyebabkan kulit kepala menjadi basah ataupun sampai berdarah. Setelah sembuh dari infeksi ini akan menyebabkan kebotakan yang menetap atau kebotakan yang permanen. Selanjutnya, Tinea barbae merupakan infeksi jamur yang menyerang daerah yang berjanggut dan kulit leher, mengenai rambut dan folikel rambut sehingga menimbulkan lesi bernanah yang kronis. Rambut yang terkena menjadi rapuh dan mudah dicabut. Tinea barbae disebabkan oleh Trichopiton mentagrophytes, Trichopiton rubrum, Trichopiton violaceum, dan Microsporum sanis. Pencegahannya yaitu hindari penggunaan bersama pencukur. Mintalah pisau cukur atau baru jika ke salon atau ke tempat cukur. Lalu anjurkan tukang cukur membersihkan alat cukurnya menggunakan air panas atau dapat menggunakan disinfektan setiap habis mencukur. Lalu selanjutnya dermatopitosis Tinea pedis athletefoot merupakan infeksi jamur superficial yang kronis mengenai kulit, terutama kulit di sela-sela jari yang terjadi pengelupasan dan kulit menjadi pecah-pecah. Sering kali terjadi infeksi sekunder oleh bakteri sehingga kulit pada celah-celah jari kaki akan mengalami proses bernanah, yang dimana pada infeksi ini disebabkan oleh Trichopiton mentagrophytes, Trichopiton rubrum, Trichopiton violaceum, Trichopiton tonsura
tonsurans, kadang-kadang oleh Epidermophytum flucosium atau Candida albicans. Pencegahannya itu dengan cara menjaga agar kaki kita selalu kering, terutama pada sela-sela jari kaki, kaos kaki agar selalu bersih dan sering-sering diganti sehingga tidak menyebabkan kelembapan, yang dimana pada kondisi lembab adalah kondisi yang disukai oleh jamur. Selanjutnya ada tinea versicolor atau panu. Gejala berupa mokula, bercak-bercak putih kekuning-kuningan disertai dengan rasa gatal atau terkadang juga disertai dengan gejala terasa panas. Biasanya pada kulit dada, bahu, punggung, leher, perut, aksila. Pada penyembuhannya itu, daerah yang terkena biasanya mengalami dipigmentasi dalam waktu yang relatif lama. Penyebabnya adalah Malassezia furfur. Pencegahannya yaitu kita dapat melakukan menjaga kebersihan badan kita, sering mengganti pakaian, lalu tidak saling bertukar-tukar pakaian sehingga dapat menghindari penularan. Selanjutnya, Tinea circinata atau Tinea corporis. Ciri-cirinya berbentuk bulat-bulat seperti cincin, pengelupasan lesi kulit disertai dengan rasa gatal. Gejala penyakitnya itu bermula berupa popula kemerahan yang semakin lama semakin melebar ke arah luar, sedang bagian tengahnya membaik, pinggirannya agak menonjol dan berwarna merah. Penyebabnya adalah Microsporum sp dan Trichopiton sp. Selanjutnya ada otomikosis atau mirigomisosis, yang dimana mikosis superficial yang menyerang lubang telinga dan kulit di sekitarnya yang menimbulkan rasa gatal dan rasa perih. Bila ada infeksi sekunder oleh bakteri tersebut akan bernanah dan rasa sakitnya akan bertambah. Penyebabnya yaitu ada Epidermophyton flucosium dan Trichopiton sp. Pencegahannya dapat kita lakukan dengan setelah kita mandi, pastikanlah tidak ada sisa air di dalam lubang telinga. Lalu menjaga kebersihan telinga, sering-sering melakukan pembersihan telinga. Namun tetap melakukannya dengan cara yang baik. Lalu yang kedua ada mikosis sistematik. Mikosis yang menyerang alat-alat dalam seperti jaringan subkutan, paru-paru, ginjal, jantung, mukosa mulut, usus, dan juga vagina. Yang pertama yaitu nokardiosis. Penyebabnya adalah Nocardia asteroides. Nocardia asteroides masuk ke dalam jaringan subkutan karena trauma yang biasanya mengenai kaki dan tangan. Terjadi pembengkakan jaringan yang terkena, infeksi yang bernanah, dan terjadi lubang-lubang sinus yang berisi jamur berupa granula. Bila jamur dalam darah dapat menyerang organ lain, misalnya otak dan paru-paru. Selanjutnya ada candidiasis. Penyebabnya adalah bakteri Candida albicans. Candida albicans sebenarnya merupakan flora normal yang terdapat pada mulut, oropharynx, dan traktus gastrointestinal. Infeksi terjadi karena adanya faktor predisposis, misalnya diabetes, AIDS, daerah kulit yang lembab, dan obesitas. Kandidiasis pada mukosa mulut dan vagina sering terjadi karena pengobatan antibakteri yang lama yang menyebabkan berkurangnya flora normal di daerah tersebut. Kandidiasis dapat mengenai kulit, kuku, atau organ lain seperti ginjal, jantung, dan paru-paru. Jadi itulah tadi penjelasan saya terkait materi mikologi atau jamur, yang dimana jamur ini dapat menginfeksi atau menyerang tubuh kita, sehingga kita harus menjaga kebersihan agar jamur ini tidak dapat tumbuh pada tubuh kita. Demikian yang sempat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.